Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa 'ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar Jum'ah yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan kepada hadirin sidang Jum'ah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu cara meningkatkan takwa kita adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hingga detik ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Di antara sekian banyak hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah, yaitu dengan imtisali awamirih wa istinabin nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga ibadah Jumat kita di Masjid Mardiyah Islamic Center UGM ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan sebagai Jum'ah terbaik dari sekian Jum'ah yang pernah kita tunaikan. Hadirin sidang Jum'ah, hafizakumullah. Jumat ini menjadi Jumat spesial di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui karena bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal yang menurut pendapat terkuat para ahli sejarah Islam merupakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan waktu kelahiran Nabi teragung ini, yang menarik untuk kita ketahui selaku umatnya, sesungguhnya bukan terletak pada bulannya, tanggalnya maupun harinya. Akan tetapi yang menarik dari kelahiran baginda Rasulullah SAW ini adalah cahaya yang dilekatkan pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Maulid Syaraful Anam, anta nurun fauqa nurin, engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Juga telah diinformasikan secara tegas dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan dalam kitab sebelum Al-Quran, dan itu diinformasikan pada setiap umat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelak akan lahir Nabi yang paling istimewa, membawa cahaya berupa pedoman berkehidupan, sehingga dengan cahaya itu mampu mengentaskan, menyelesaikan semua masalah kehidupan di setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Aktivitas sebagai personal, aktivitas di rumah tangga, aktivitas di pekerjaan, aktivitas kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad ini istimewanya tidak hanya sekedar lahir semata, tetapi kelahirannya membawa cahaya dalam bentuk pedoman yang menjadi solusi dari setiap masalah kehidupan kita. Solusi tersebut kita sebut dengan prinsip maupun konsep qudwah atau keteladanan. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, bila kita cermati dalam Quran surat Al-An'am ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih, qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Dalam tafsir Al-Misbah jilid 4 halaman 188
hingga 190. Dijelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi Rasulullah SAW untuk menghimpun keistimewaan nabi-nabi terdahulu yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, baik dari prinsip keimanan atau akidah, keislaman atau syariat yang masih berlaku, maupun keihsanan atau akhlak yang terpuji. Rasul Abil Batul mendapatkan suatu keistimewaan yang tersendiri sebagai qudwah atau panutan yang sempurna bagi umatnya, karena beliau mengindahkan perintah dalam ayat ini untuk meneladani nabi-nabi terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan qudwah adalah keteladanan dalam hal kandungan petunjuk yang dibawa para rasul. Keteladanan terhadap petunjuk yang dibawa rasul itu tentu bersifat mutlak, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang patut diteladani. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang tidak dianjurkan untuk kita teladani. Sungguh betapa sempurnanya qudwah kita ini. Bila mana kita ikuti, maka kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Petunjuk menjadi anak yang baik, bila kita ikuti, maka kita akan jadi anak yang terbaik. Petunjuk menjadi suami yang baik, bila kita ikuti, maka kita akan menjadi suami teladan. Petunjuk menjadi guru yang baik, bila kita ikuti, tentu kita akan menjadi guru yang istimewa. Dan petunjuk apapun yang melekat pada kehidupan Nabi. Itulah yang menjadikan keistimewaan setiap kita membaca kitab sirah Nabi. Selalu lengkap isinya. Dengan tetangga dan teman bagaimana. Menjadi guru dan murid seperti apa. Menjadi anak, suami, ayah, dan kakek. Bagaimana sikap kita. Tidak ada satupun Nabi yang bertugas di muka bumi yang semua aktivitas hidupnya lengkap menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Isa alaihissalam tentu bagus ajaran kasih sayangnya. Akan tetapi tidak bisa jadi teladan di kehidupan rumah tangga. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menikah selama hidupnya. Tidak pernah menjadi pemimpin ataupun panglima militer. Dalam konteks berkehidupan sosial tentu tidak selengkap Nabi Muhammad SAW, pun demikian dengan nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad SAW mewakili seluruh jenis teladan di muka bumi ini. Rasul mencegah kita dari perbuatan menyimpang, karena jika kita kerjakan akan ada risikonya. Rasul melarang kita berdusta, menfitnah, menjelekkan orang, berselisih, mengadu domba, dan memprovokasi. Kesemuanya dijelaskan akibatnya. Jika melakukan perbuatan tercela, maka akan celaka kita. Dengan demikian, hal ini menunjukkan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, tentu sumbernya dari Allah. Semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad bukan rekayasa beliau, melainkan petunjuk cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, maka sudah seyogyanya kita wajib gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena umat terdahulu pun yang tidak semasa dengan Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk gembira. Nabi Isa Al-Masih yang mendapatkan nubuah 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad pun merasa gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sampai memberikan kabar gembira kepada umatnya. Kegembiraan kita atas maulid Nabi idealnya tidak hanya kita ekspresikan dengan memperbanyak sholawat semata, akan tapi juga kita implementasikan dengan memperbanyak mengenal dan mengamalkan qudwah atau kepribadian Nabi. Apakah kita kenal dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu pedoman berkehidupan? Maka ketahuilah, orang-orang yang mengikuti qudwah Nabi sebagai pedoman hidup, merekalah yang dijamin oleh Allah hidupnya akan sukses dunia akhirat. Demikianlah salah satu hikmah maulid Nabi Muhammad SAW. Itulah hikmah yang perlu kita kaji, dan dengan itulah kita akan diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang dengan itulah
kita akan mendapatkan syafaatul udma Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua kelak diperjumpakan dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi mil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahusukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa dzil syirka wal musyrikin wa ansur man nasaraddin wahdul man hadal muslimin wa dammir a'da'a'din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma andur ikhwanana fi Palestin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'il budal muslimina amah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.